Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lul Latifah Ishak dengan NIM 2202095028 dari kelas PTIKA Angkatan 2022. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang multiplexing dan switching. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian multiplexing. Multiplexing adalah suatu teknik mengirimkan lebih dari satu atau banyak informasi melalui satu saluran. Istilah ini adalah istilah dalam dunia telekomunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalkan kabel, pemancar, dan penerima, atau kabel optik. Apa itu multiplexing? Ini adalah metode di mana beberapa sinyal analog atau digital digabungkan menjadi satu sinyal melalui media bersama. Kedua, suatu teknik ini di mana sinyal kecepatan rendah diubah menjadi sinyal kecepatan tinggi. Terus banyak ke satu, multiplexing juga seperangkat teknik yang memungkinkan transmisi simultan dari beberapa sinyal melalui satu tautan data. Kenapa dengan multiplexing? Yang pertama itu berbagai media. Yang pertama, kapasitas transmisi sedang. Dua, media bandwidth tinggi atau kabel coax, serat optik. Kedua, hemat biaya. Yang satu, kapasitas transmisi sedang, kecepatan data diperlukan. Fungsi dari multiplexing secara umum itu fungsinya mengkombinasikan data dari input dan mentransmisi melalui kapasitas data link yang tinggi, atau demultiplexer menerima aliran data yang dipemisahkan dari data tersebut tergantung pada channelnya dan mengirimnya ke line output yang diminta, seperti contoh yang saya terapkan di samping. Ini ilustrasinya, coba diperhatikan. Terus teknik multiplexing juga itu terbagi dengan beberapa cara, yaitu FDM, TDM, dan STDM. Yang pertama saya akan jelaskan di sini tentang frekuensi division multiplexing atau yang disingkat sebagai FDM. Dengan cara ini menata tiap informasi suatu percakapan atau suatu pelanggaan sedemikian rupa sehingga menepati suatu alokasi frekuensi selebar sekitar 4 kHz. Teknologi ini digunakan di Indonesia sehingga tahun 90-an pada jaringan telepon analog dan sistem satelit analog sebelum digantikan dengan teknologi digital. Teknik ini digunakan ketika bandwidth dari medium melebihi bandwidth sinyal yang diperlukan untuk transmisi. Terus yang kedua, frekuensi division multiplexing FDM sama yang tadi, dan ini gambar yang saya masukkan. Coba diperhatikan pada gambar di bawah, dapat dilihat 6 sumber sinyal dimasukkan ke dalam satu multiplexer yang memodulasi tiap sinyal ke dalam frekuensi yang berbeda, F1 sampai F6. Tiap sinyal modulasi memerlukan bandwidth center tertentu di sekitar frekuensi kartiernya. Dinyatakan sebagai suatu channel, sinyal input baik analog maupun digital akan transmisikan melalui medium dengan sinyal analog. Coba diperhatikan, ada 6 frekuensi dari channel 1 sampai 6. Terus ilustrasinya ada MUX sama DMUX.
Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Time Division Multiplexing atau TDM. Multitasking dengan cara tiap pelanggan menggunakan saluran secara bergantian. Tiap pelanggan diberi jatah waktu time slot tertentu sedemikian rupa, sehingga semua informasi percakapan bisa dikirim melalui saluran secara bersama-sama tanpa disadari oleh pelanggan bahwa mereka sebenarnya bergantian menggunakan saluran. Digunakan ketika data rate dari medium melampaui data rate dari sinyal digital yang transmisi, sinyal digital yang banyak atau sinyal analog yang membawa data digital melewati transmisi tunggal dengan cara membagi porsi yang dapat berubah level bit atau dalam blok-blok byte atau yang lebih besar dari tiap sinyal pada suatu waktu. Prinsip dari TDM adalah menerapkan prinsip pengaliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot bagi setiap pemakai saluran atau user. TDM juga biasanya digunakan untuk kombinasi point-to-point. Pada TDM, penambahan peralatan pengiriman data lebih mudah. Yang dilakukan TDM lebih efisien daripada FDM. Terus TDM itu terbagi menjadi dua, yaitu synchronous TDM sama asynchronous TDM. Ini gambar ilustrasinya. Terus yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang Statistical Time Division Multiplexing atau STDM. STDM dapat mengidentifikasikan terminal mana yang menganggur atau terminal mana yang membutuhkan transmisi dan mengalokasikan waktu pada jalur yang dibutuhkan. Untuk input fungsi multiplexer ini untuk men-scan buffer input, mengumpulkan data sampai penuh, dan kemudian mengirim frame tersebut. Dan untuk output multiplexer menerima suatu frame dan mendistribusikan slot data ke buffer output tertentu. Tujuan dan keuntungan dari multiplexing. Salah satu tujuan dari multiplexing adalah meningkatkan efisiensi pengguna bandwidth dan atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama, sedangkan beberapa keuntungan dari pengguna multiplexing adalah sebagai berikut. Yang pertama, host hanya butuh 1 sampai 0 atau untuk N terminal, hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Ketiga, menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. Keempat, memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Yang terakhir, menggunakan kapasitas saluran semaksimum mungkin. Dan kedua, saya akan menjelaskan switching. Switching adalah sistem elektronik yang dapat dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Jaringan switch adalah suatu yang merupakan jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit yang dedicated di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Dan saya akan bahas rumusan masalah dari switching itu adalah jelaskan mengenai sirkuit, apa itu paket switching, jelaskan mengenai sirkuit virtual dan phase datagram, dan terakhir jelaskan apa itu teknik pengalihan. Jelaskan mengenai sirkuit switching adalah
jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedicate-nya di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Sirkuit yang dedicate-nya tidak dapat digunakan oleh penelpon lain sampai sirkuit itu dilepaskan dan koneksi baru bisa disusun. Dan kedua, jelaskan mengenai sirkuit dan sirkuit virtual fish datagram. Pada dasarnya adalah virtual circuit hubungan secara logik yang dibentuk untuk menyambungkan dua stasiun. Paket dilabelkan dengan nomor sirkuit maya dan nomor urut. Paket dikirimkan dan data secara berurutan. Yang pertama, jaringan dapat menyediakan sequencing dan control error. B. Paket diteruskan lebih cepat atau tidak perlu membuat keputusan routing. C. Kurang reliable atau hilangnya sebuah node menyebabkan hilangnya seluruh sirkuit yang melaluinya. Sedangkan datagram berbentuk setiap paket dikirim secara independen. Setiap paket diberi label alamat tujuan berbeda dengan sirkuit maya. Datagram memungkinkan paket yang diterima berbeda urutan dengan urutan saat paket tersebut dikirim. Terus ketiga, jelaskan apa itu paket switching. Paket switching atau pensinyalan kontrol adalah suatu sinyal yang berfungsi mengatur jaringan dan menetapkan panggilan mempertahankan panggilan serta menghentikan panggilan. Terus jelaskan apa itu teknik pengalihan. Teknik pengalihan dalam dunia jaringan yang besar memungkinkan adalah beberapa jalur yang menghubungkan pengiriman dan penerima. Informasi dapat dialihkan ke perjalanan melalui berbagai saluran komunikasi. Ada 3 teknik switching yang tersedia untuk lalu lintas digital. Pertama, circuit switching. 2, message switching. Ketiga, packet switching. Sekian dari penjelasan PowerPoint saya yang saya bawakan. Terima kasih. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.